Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita akhirnya telah mendapatkan juga Toyota Camry tahun 2020 tipe V 2500cc guys. Namun sebelum kita mulai review ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang ngeklik pada video ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa juga untuk klik like. Dan kalau kalian juga belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe itu guys, dan tekan lonceng itu supaya kalian terus notified kalau saya mengupload video baru. Dan subscribe pun itu kan juga gratis ya guys ya. Mari kita mulai review ini. Mengapa mobil Toyota Camry ini sangat disukai oleh para pengusaha, pejabat, dan para direktur usaha ya guys ya? Kenapa? Sebenarnya itu ada banyak jawaban untuk pertanyaan tersebut. Karena nomor satu, pertama sih dari desain ya guys ya. Orang tuh pasti lihat mobil dari desain, dan desainnya Camry ini itu benar-benar sangat luar biasa sekali. Yang dia mengalami facelift di tahun 2016 itu sangat amat luar biasa guys. Grillnya dia menjadi seperti kayak Lexus dengan tambahan grill-grill gini, dan kelihatan lebih tajam, maskulin, dan juga tetap kelihatan elegan dan profesional ya guys ya. Secara keseluruhan memang desain tuh sangat bagus dan tajam. Dan kalau kita lihat pun ke belakang, desain dia dari belakang pun tuh juga gak ketinggalan canggih dan cakep ya. Jadi dari belakang tuh memang kelihatan dia juga tetap cakep. Dia menggunakan aerodinamika yang sangat amat bagus, dan kurvitur-kurvitur dan lengkungan-lengkungannya itu jadi sangat amat cakep guys, dan unik. Kayak di lampu remnya itu mengikuti ke belakang, itu konsep desainnya sih bener-bener sangat bagus sekali ya guys. Pasti itu akan mencolok mata kepada banyak eksekutif muda dan eksekutif tua ya guys. Selain itu, fitur-fitur di mobil itu cukup komplit juga. Nomor satu, mobil ini menggunakan front wheel drive ya. Front wheel drive dengan semua pengereman disc brake. Jadi saat kita berkendara dan bersetir tetap ngerasa aman ya guys. Selain itu, dia di depan juga menggunakan lampu LED, dan juga sudah ada daytime running light, dan ini pun juga sudah adaptive by beam LED. Dan untuk fog lampnya dia pun juga sudah komplit menggunakan fog lamp lampu LED juga guys. Untuk masuk ke pintu dia pun juga sudah menggunakan keyless entry, dan juga ada welcome light di pintu guys. Jadi memang untuk para eksekutif ini cocok sekali guys. Makanya ini menjadi favorit untuk para pengusaha ya. Dan di sini juga ada kaca spion yang sudah menggunakan electrical ya. Namun dia belum ada blind spot monitoring atau yang lainnya. Saat di belakang, salah satu alasan juga mobil Camry ini menjadi sangat favorit oleh para pengusaha ya. Karena ini, dan oleh para konsumen biasa pun, dia kapasitas bagasi itu cukup amat luas guys. Kalau kita lihat ini untuk kelas sedan, ini sangat oke sekali tempat penyimpanannya dia. Ini tempat storage-nya oke, sangat luas, dan aspeknya juga bagus. Dan kalau Anda dapat angle untuk masukkan barang dengan sangat simple ya, nggak sempit guys, ini karena cukup lebar juga. Dan di bawah sini Anda juga ada kelihatan buat taruh ban serep di situ guys. Dan selain itu, jadi ini mobil juga ada mesin yang cukup ganas ya, 2500cc, yang kita akan cek sekarang guys. Enak ya, di mobil ini sudah ada shock breaker ya, jadi kita nggak usah berat-berat mengangkat kap mesin mobil ini. Dan yang kalian lihat sekarang ini adalah mesin yang dipakai untuk si mobil Camry ini. Ini adalah mesin inline 4 silinder 2500cc dengan tenaga 180 horsepower dan 243 Nm untuk torsi ini mobil. Dengan ini semua, mobil ini mempunyai kapasitas untuk mencapai 0 ke 100 hanya dalam waktu 6,5 detik. Dan itu bisa dibilang untuk kelas sedan itu adalah bagus sekali guys. Dan yang kita dapatkan ini adalah tipe dia yang standar ya, bukan yang hybrid. Karena Camry kan ada yang dua, ada yang standar, ada yang hybrid. Yang kita dapatkan ini standar, menggunakan bahan bakar bensin. Dan untuk konsumsi BBM-nya dia cukup bisa dibilang boros ya. Karena konsumsi BBM yang kita dapatkan itu rata-rata digabung dari jalan tol dan jalan raya itu sekitar 1,1 banding 8 ya, 1 banding 8 atau 1 banding 9 yang kita dapatkan untuk konsumsi BBM-nya mereka. Dan mobil ini menggunakan penggerak roda front wheel drive dengan 6 speed automatic transmission guys. Dan sekarang ini mari aja kita langsung cek interiornya guys. Dan di sini juga ada muffler ya by the way ya, jadi meredam suara dari mesin ke mobil. Mari sekarang kita langsung cek interior mobil ini guys. Saat berada di dalam mobil Toyota Camry ini di jok belakangnya, yang kita langsung merasakan itu adalah tempat duduk yang sangat amat nyantai sekali guys. Dan material yang dipakai di sini semua itu soft material. Soft material dengan bahan kulit yang bisa dibilang tuh cukup amat mewah dan merasa berkualitas ya guys ya. Karena gabusnya di sini ini sangat empuk sekali, dan saya bisa ngerasa relax banget di belakang mobil ini guys. Dan karena mobil ini tuh
memang ngetargetnya kelas yang cukup mewah, segmen mewah ya. Di sini kita juga bisa mengaturkan tempat duduk seat bos di sini guys, tempat duduk si bos, dan kita bisa mengaturkan tempat ini untuk maju. Yang sebelumnya di mobil Camry kan ini belum ada fiturnya, tapi untuk di Camry yang generasi ini sudah diadakan guys, dan ini cukup amat keren guys, mengikuti S-Class dianya. Dan di belakang, perbedaan antara Camry sebelumnya dan sekarang, dia juga sudah ada stirai sebagai standar guys. Jadi kalau Anda tidak mau melihat atau ada keramaian di depan, Anda bisa menaikkan tirai itu, dan Anda tidak akan kena sama sinar matahari ya. Ini Anda bisa naikkan kayak gini, cukup rumit sih guys, karena beda ya. Kalau kayak E-Class ataupun kayak tipe S-Class itu kan udah langsung otomatis kita naikin. Tapi ini masih menggunakan manual tangan. Dan di sini, kalau untuk akomoditas dia cukup komplit. Dia belum ada chargeran di armrest atau apapun. Dia hanya ada 2 cup holder. Dan di sini Anda bisa melihat ke bagasi belakang apa yang Anda isikan di situ. Dan selain armrest, dia juga ada sebenarnya di sini ada 2 nih. Dia jadi bukan di armrest ya. Kalau kayak Mazda kan biasanya di armrest chargerannya. Di sini dia ada di bawah sini, di bawah AC. Dia ada chargeran 2,1. Anda bisa ngecas handphone lewat situ guys. Dan untuk tempat penyimpanan komoditas ya cukup oke. Anda bisa mentor aqua sekitar ukuran 500 mili ya untuk masuk ke sini. Dan kalau untuk nge-store mungkin laptop ataupun Anda menaruh buku, Anda bisa menggunakan ini guys. Dan di sini juga ada AC ya, untuk Anda bisa mengontrol. Dan lampu yang di mobil ini reading lightnya semua sudah menggunakan LED, jadi dia cukup canggih guys. Mari kita langsung ke depannya. Toyota Camry ini kita masukkan ya. Ini tempat duduknya tuh sangat amat langsung ergonomis, dan Anda beda di belakang ya. Di beda tuh kelihatannya lebih nyaman nuansanya. Ini lebih siap untuk berkendara dan siap ngebut guys rasanya. Tapi sayangnya di mobil ini nggak ada pedal shift guys. Di mobil itu nggak ada pedal shift, masih ada tempat standar. Dan kalau Anda memainkan sport mode, Anda bisa mengaturkan giginya mereka di sini. Anda naikkan gigi dan turunkan gigi lewat situ guys. Namun selain itu, dia sudah menggunakan setir yang cukup enak untuk digenggam. Dia sudah menggunakan bahan kulit, tapi di sini tuh masih hard material ya di klaksonnya mereka. Namun di sini itu steeringnya multifunction, dan juga sudah ada cruise control untuk Anda bisa mengaturkan. Dan Anda juga ada settingan di sini untuk mengatur MID-nya, heads up speedometernya di sini. Dan speedometernya pun juga cukup komplit loh, karena Anda bisa lihat tire pressure segala di situ. Anda bisa lihat kompresi ban segala, kapan perlu servis. Anda bisa mengaturkan juga ya di sini. Anda ada mengaturkan untuk sunshade yang belakang. Kalau Anda pencet settingannya, itu tirai yang belakang Anda bisa mengaturkan dan naikkan turun atau enggak. Anda bisa mengaturkan sensor, dan Anda bisa mengaturkan banyak hal lah di dalam speedometer mereka di situ. Dan saat kita beralih kepada kabinnya ini ya. Kabinnya ini memang saat kita lihat ini sangat mewah sekali. Saya demen sekali nih guys dengan desain Camry yang baru kayak gini. Ini desainnya tuh sangat yang memikirkan desain mobil ini perlu kasih jempol guys, karena desainnya cukup unik. Ini saya suka sekali. Jadi driver fokus, karena ini rada miring ya. Ini desain 7 inch ininya, screennya itu dia kayak rada miring dan light gitu. Jadi kelihatannya tuh sangat driver oriented banget ya. Meskipun mobil ini kan juga kadang-kadang dipakai buat supir, tapi kalau untuk sang pengemudi kita bawa mobil ini tuh cukup enak loh guys, cukup nyaman juga. Dan kalau di sini kita lihat panel-panel kayunya tuh juga cukup elegan ya, tarikannya tuh dari samping ke bawah sini, tarikan panel kayu itu cukup oke. Namun di sini ada material piano black yang cakep, yang sering banget nih kalau Anda kayak pencet-pencet gitu kan ada fingerprint ketinggalan ya. Ini jeleknya kalau pakai panel piano black nih. Tapi ada keluhan nih guys. Di mobil dengan harga di atas 500 juta, masa Anda masih mendapat tuas kompor kayak gini guys? Ini yang bener aja. Kenapa nggak semuanya dibikin digital ya, kan masih sayang ya. Untuk menaikkan dan mematikan AC dan mengatur flow AC itu udah touch kayak gini digital. Dia juga ada ini multimedia screen yang udah digital, ada navigation, bluetooth, dan standar lah, equalizer dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada jam ya, Anda bisa mengatur settingan jam di situ. Tapi ini keluhan saya sih kurang cengli sih, kurang worth it gitu loh, masih tuas kompor kayak gini. Mesti lebih bagus lain kali. Dan materialnya juga oke sih, material. Selain itu, pas kita lagi ngomongin teknologi ya, dia juga ada canggih di mobilnya. Mobil ini ada cruise control, lane keep assist, sama traction control. Dia juga sudah ada rem tangan parkir elektrik.
Nah, selain itu tempat akomodasinya di mobil ini juga oke. Dia juga ada dua cup holder di sini, dan di sini juga ada dash glove box yang cukup besar, space di glove boxnya. Dan di samping juga ya cukup memadai lah tempat yang di samping untuk menaruh minuman Anda. Dan di sini enaknya di mobil ini, di bawah armrest dia udah cukup canggih. Memang saya bilang mobilnya cukup canggih. Dia ada namanya wireless charger yang Anda bisa cas handphone di sini. Sama juga sekalian ada tempat penyimpanan juga. Dan wireless charger itu cukup unik. Anda bisa matikan dan Anda bisa nyalakan wireless charger di sini guys. Tombolnya Anda bisa pencet, nyala atau matiin. Dan di sini ada tulisan Camry-nya. Dan kalau tombol wireless charger Anda matiin, itu nggak ada lampu. Tapi kalau Anda nyalakan jadi biru guys. Dan pas Anda cas handphone di sini, tombolnya sinarnya berubah jadi warna merah gitu. Memang sangat cukup unik lah mobil inilah. Dan di sini Anda mendapatkan ini 12 volt untuk 12 volt, dan ada chargeran lagi. Ini untuk aux cable, USB, dan enaknya juga sudah ada Bluetooth ya di mobil ini. Untuk lampu di mobil ini itu juga sudah cukup oke. Juga cukup canggih ya. Lampu-lampu yang di sini karena reading light-nya itu sudah lampu menggunakan lampu LED putih. Dan di sini Anda juga mendapatkan sunroof ya. Anda bisa pencet buka ini. Tuh, dia sudah otomatis, dan Anda sini ada sunroof yang memang jadi cukup kelihatan lebih nggak sempit ya. Memang mobilnya cukup lebar, nggak sempit, tapi dengan adanya sunroof jadi kelihatan nggak sempit lagi guys. Dan di sini Anda juga ada sunsheetnya pun juga udah enak ya dipegang ya, sangat soft touch sekali. Dan ada lampu, tapi lampunya masih halogen, nanggung, lampunya masih halogen. Dan kalau untuk speaker di mobil ini total ada 6 speaker ya, memang biasa aja sih, nggak usah dipuji, nggak usah apa, tapi ada 6 speaker dan cukup nyaman untuk audio sistem mereka. Mari sekarang kita langsung test drive mobil ini guys. Oke, kita adjust dulu ya seating arrangement kita. Yang enaknya ini kan udah tilt dan teleskopik. Dan ini mobil juga kayak Mercy nih. Jadi kalau kita, ini kan rem parkir elektrik, tapi kalau kita langsung masukin ke D ataupun ke reverse, dia langsung lepas. Rem tangan elektriknya itu langsung lepas dan kita bisa langsung jalan tuh guys. Wah, tenaganya di Camry ini luar biasa sekali guys. Sangat eksplosif sekali power ini mobil ya. Sangat gesit, itu yang saya bisa bilang. Tenaga 2500 cc udah langsung kerasa tuh guys ya. Pas kita bawa mobil ini langsung kerasa tuh tenaga 2500 cc, 150 horsepower ya. Dan enaknya nih mobil ini tuh, wah, Anda lihat nih ya. Ini saya nyalain traction control, saya nyalain vehicle stability control, terus ini mobil tuh sangat gesit dan responsif. Steering wheelnya tuh responsif sekali guys. Dan kalau kita bawa puter gitu, ini juga tunjukin radius puter ini mobil cukup enak nih. Jadi kalau Anda bawa ke gang-gang kecil, Anda perlu puter balik, Anda enak nih bawa nih mobil. Handlingnya nih, stabilitas ini mobil juga cakep tuh guys. Stabilitas ini mobil kalau kita goyang-goyang itu sangat stabil, nggak ada body roll sama sekali. Dia sangat firm ya. Jadi yang saya suka sama nih mobil Camry nih setelah kita test drive nya kan, ini mobil itu sangat stabil. Jadi kalau kita goyang-goyang kiri kanan tuh ya, kita main kayak gitu, mobil itu tetap stable. Dan kita di kabin tuh nggak ngerasa tergoyang-goyang. Kalau mobil lain tuh kan kadang-kadang ya, kita kalau gerakin kiri kanan gesit gitu dengan manuver cepat, kita bakal kerasa kayak kabinnya tuh di dalam kabin tergoyang, jadi mabok guys, jadi nggak enak. Dan selain itu, mobil ini itu hebat. Yang saya demen sama Toyota itu keredaman kabin mereka guys. Keredaman kabin Toyota itu sangat amat luar biasa. Suara mesin pun tuh nggak masuk ke dalam mobil ini, itu loh. Yang kemarin keluhan saya untuk mau para mobil Honda tuh ya, yang Honda CR-V sama Honda yang hatchback sama Civic hatchback, itu mereka keredaman kabin sudah bagus, tapi keredaman mesinnya yang kurang bagus. Nah di Toyota ini mufflernya sangat bagus nih. Muffler mesin mereka tuh sangat sunyi, dan mesinnya tuh nggak mengganggu saat kita berkendara guys. Tidak mengganggu sama sekali. Dan di mobil ini suspensinya tadi tuh kita tanjakannya, suspensinya itu sangat amat smooth. Memang dia belum sekelas kayak air suspension ya, tapi suspensinya tuh ngerasa nyaman dan enak untuk berkendarai. Dan ini suara dari luar pun tuh nggak masuk nih guys. Suara dari luar itu nggak ada yang masuk ke dalam sini. Dan ngerasanya tuh kabinnya tuh sangat sunyi. Rasa kabinnya tuh sangat sunyi guys. Dan view ya di mobil ini nih, selain itu
view di mobil itu juga cukup luas. Dia pemandangannya tuh kayak merucut ke depan gitu ya. Jadi pemandangan kita kepada luar itu sangat amat gak terbatas. Ini pilar A-nya dia pun juga tidak menghalang vision kita saat lihat ke depan. Jadi kita cukup enak nih berkendara. Kita dapat view yang cukup jelas. Nah, ini kita coba bawa. Wah, sangat bertenaga sekali guys ini mobil. Ini mobil sangat bertenaga sekali dan kita bisa kerasa tuh. Wow. Sangat bertenaga sekali ini mobil. Ini tenaga dia dengan torsi yang sekitar 243 Nm untuk torsi mereka. Ini sudah langsung kerasa bahwa ini tuh nggak main-main. Dia tuh nggak main-main ini mobil. Torsinya dia itu kalau kita bawa tuh langsung wah, bener-bener guys, kerasa sekali. Dia nggak nanggung-nanggung. Yang kita mesti akui ini upgrade mesinnya dia dari Toyota Camry yang biasa ke yang sekarang. Itu upgrade mesin itu sangat amat kerasa dan feel-nya dapet tuh guys di sini. Luar biasa sekali. Jadi itulah review saya untuk si mobil Toyota Camry ini guys. Ya, kalian suka sama video ini, jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan sharekan video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga jika kalian ada masukan, saran, atau ada mobil yang ingin saya review ke depannya untuk itu ya, tuliskan di komen mobil apa yang Anda ingin lihat di channel ini. Dan ketemu lagi di video berikutnya guys.